Halo, kembali lagi bersama aku Linda Listiani dengan NIM 1901101032 kelas PIAUD 3B mata kuliah pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan penjelasan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Nani Husnaini MPD. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang tujuan dan prinsip pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama yaitu tujuan. Apa sih tujuan dari pembelajaran Al-Quran anak usia dini itu? Nah, langsung saja ya. Tujuannya yaitu untuk membina anak-anak, khususnya anak usia dini, agar mereka mampu menjelaskan fungsinya sebagai hamba Allah. Pembinaan itu meliputi material atau jasmani dan imaterial, akal dan jiwa. Yang kedua, kita masuk ke prinsipnya. Nah, di sini adapun prinsip pembelajaran Al-Quran anak usia dini yang terdapat dalam sebuah surah, yaitu surah Luqman. Nah, dalam surah tersebut menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Dalam surah ini, kita bisa mempelajari prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Di sini ada 5 prinsip yang terdapat dalam surah tersebut. Yang pertama, orientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, belajar sambil bermain. Yang ketiga, bertahap atau berulang. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kisah atau cerita untuk anak usia dini di dalam Al-Quran. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kisah di dalam Al-Quran. Kata kisah diambil dari akar bahasa Arab, kasasa, yahasu, berarti menceritakan kabar kepadanya atau bermakna pokok menunjukkan untuk mengikuti sesuatu yang dikisahkan atau berarti dengan menceritakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kisah diterjemahkan dengan cerita, kejadian atau riwayat, sejarah dan sebagainya. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Memperhatikan pengertian di atas, nampaknya antara kisah dengan sejarah adalah identik karena menyangkut dengan sifat fakta yang telah terjadi di masa lampau. Nah, di dalam Al-Quran, Allah SWT menampilkan beraneka ragam kisah dari bentuk yang berakar dari kasa, yasu, dan kisah Hasan. Berjumlah 30 kali dalam berbagai surat dan ayat, sedangkan bukan kalimat secara langsung kata yang berakar dari kasasa. Tetapi ayat tersebut menceritakan sebuah peristiwa tersebut secara langsung terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Makkiyah 11 surah dan Madaniyah 4 surah. Memperhatikan ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah, nampaknya Al-Quran itu mengungkapkan tentang pertama, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dengan menyebutkan pelaku-pelaku dan tempat terjadinya. Kedua, peristiwa yang telah terjadi dan masih dapat terulang kejadiannya. Ketiga, peristiwa simbolis yang tidak menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi, namun terdapat saja terjadi sewaktu-waktu. Kisah yang baik dan cermat akan digemari dan akan menebus ruang jiwa manusia dengan mudah. Kisah yang terdapat dalam Al-Quran tidak membosankan dan jemu, sedangkan kisah di luar Al-Quran sering membuat para pendengar bosan mendengarnya. Nah, adapun macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan beberapa peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah. Dari Al-Quran dapat kita ketahui beberapa kisah yang pernah dialami orang-orang jauh sebelum kita sejak Nabi Adam, seperti kisah para nabi dan kaumnya, kisah Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Selain itu, Al-Quran juga menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, seperti kisah peperangan Badar, Uhud, Hunain, dan perdamaian Hudaybiyah, dan lain sebagainya. Contoh kisah gaib yang terjadi pada masa kini. Yang pertama, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti diungkapkan dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Yang kedua, tentang kisah tentang kehidupan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin atau iblis yang diungkapkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 13-14. Nah, contoh kisah-kisah gaib yang terjadi pada masa yang akan datang. Yang pertama, kisah tentang akan datangnya hari kiamat seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, surah Al-Zalzalah. Yang kedua,
kisah tentang kehidupan orang-orang di surga, di neraka seperti diungkapkan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah. Adapun manfaat kisah dalam Al-Quran, yang pertama, untuk mengetahui dasar-dasar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, untuk menanamkan akhlakul karimah dan budi yang mulia. Yang ketiga, untuk memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menanggalnya kebenaran dan para pendukungnya. Yang keempat, sebagai teladan bagi kehidupan seseorang. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Adapun strateginya yang pertama yaitu metode bermain peran atau sosiodrama. Menurut Sanjaya, sosiodrama adalah sebuah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga, otoriter, dan lain sebagainya. Nah, sosiodrama atau bermain peran ini menekankan sebuah kenyataan di mana para murid diikutsertakan dalam permainan peranan di dalam mendemonstrasikan masalah-masalah sosial. Nah, adapun manfaat metode bermain peran dalam pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, anak dapat mengeksplorasi perasaan-perasaannya. Yang kedua, memperoleh wawasan-wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsinya. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Yang keempat, dapat mengembangkan kreativitas dengan membuat jalan cerita secara inisiatif anak. Dan yang terakhir, melatih daya konsentrasi anak. Nah, metode yang kedua yaitu metode kisah. Metode kisah ini mengandung suatu arti cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya suatu hal, baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis menepis image adanya kisah bohong karena Islam selalu bersumber dari dan sumber yang dapat dipercaya. Sehingga cerita yang disodorkan terjamin kesahihan dan keabsahannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang metode belajar Al-Quran Al-Baghdadi dan Iqra. Yang pertama, kita masuk ke metode Al-Baghdadi. Metode ini disebut juga dengan metode Eja yang berasal dari Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah bin Abbasiyah. Secara garis besar, kaidah Baghdadiyah memerlukan 17 langkah. 30 huruf hijaiyah selalu ditampilkan secara utuh dalam tiap langkah. Seolah-olah sejumlah tersebut menjadi tema sentral dengan berbagai variasi. Variasi dari tiap langkah menimbulkan rasa estetika bagi siswa. Karena bunyinya bersajak, berirama, indah dilihat karena penulisan huruf yang sama. Nah, adapun langkah-langkahnya terdiri atas 6 macam. Yang pertama, setiap huruf hijaiyah itu diulang kembali dan dikembangkan serta diakhiri oleh huruf berbaris atas. Contohnya, alif, ba, ta, dan seterusnya, sampai ya. Yang kedua, setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan dikembangkan dengan memberi fathah dengan alif serta diikuti oleh huruf wawu sukun berbunyi au maddah dan diakhiri oleh huruf berbaris fathah. Contoh, auna, bauna. Ketiga, setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan dikembangkan dengan memberi dhammah dengan huruf wawu sukun dan diakhiri huruf berbaris fathah. Contohnya, auna, buna, sauna. Yang keempat, setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan dikembangkan dengan memberi fathah serta diikuti oleh huruf ya sukun berbunyi ai maddah dan diakhiri huruf berbaris. Contoh, aina, baina. Yang kelima, setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan dikembangkan dengan memberi kasrah maddah dengan huruf ya sukun dan akhirnya huruf berbaris fathah. Contoh, ina. Nah, dan yang keenam,
Setiap huruf hijaiyah diulang kembali dan berbaris fathah dan dikembangkan dengan memberi fathah maddah dengan alif dan diakhiri huruf yang berbaris dengan dhammatain. Contoh anuba. Sini adapun beberapa kelebihan kaidah Baghdadiyah antara lain yang pertama, bahan atau materi pelajaran disusun secara sekuensif. Yang kedua, 30 huruf abjad hampir selalu ditampilkan pada setiap langkah secara utuh sebagai tema sentral. Yang ketiga, pola bunyi dan susunan hurufnya disusun secara rapi. Yang keempat, keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri. Dan yang terakhir, materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Di sini, adapun kekurangan dari metode Al-Baghdadi ini yang pertama, kaidah Baghdadiyah yang asli sulit diketahui karena sudah mengalami beberapa modifikasi kecil. Yang kedua, penyajian materi terkesan menjemukkan. Yang ketiga, penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan pengalaman siswa. Yang keempat, memerlukan waktu lama untuk mampu membaca Al-Quran. Yang kelima, lebih menekankan pada pengucapan mahraj huruf dari kelancaran membaca. Yang kedua yaitu dengan metode Iqra. Metode Iqra disusun oleh Bapak As'ad Human dari Kota Gede, Yogyakarta. Metode Iqra semakin berkembang dan menyebar merata di Indonesia setelah Munas DPP BKPMI di Surabaya menjadikan TK Al-Quran dan metode Iqra sebagai program utama perjuangannya. Metode Iqra terdiri dari 6 jilid variasi warna cover yang memikat peranan anak TK Al-Quran. 10 sifat buku Iqra sebagai berikut. Yang pertama, bacaan langsung. Yang kedua, CBSE. Yang ketiga, privat. Yang keempat, modul. Yang kelima, asistensi. Yang keenam, praktis. Yang ketujuh, disusun secara lengkap. Yang kedelapan, variatif. Yang kesembilan, kumulatif. Yang kesepuluh, fleksibel. Di sini, adapun perincian isi keenam jilid buku tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jilid pertama berisikan pengenalan huruf hijaiyah dan pengenalan baris fathah atau baris atas. Contoh a, ba, ta. Yang kedua, jilid kedua berisi tentang materi pengenalan huruf sambung seperti bata, pengenalan tanda panjang atau mat fathah atau baris atas. Jilid ketiga tentang pengertian baris kasrah atau bawah, misalnya i, dan pengenalan mat kasrah dan dhammah. Jilid keempat berisi tentang materi pengenalan baris tanwin atau baris dua fathah, kasrah, dan dhammah. Yang kelima, jilid kelima berisi materi antara lain pengenalan alif tidak terbaca, pengenalan wakaf dan tanda baca berhenti, kemudian pengenalan huruf mat panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Dan yang keenam, jilid keenam ini berisi tentang pengenalan idgham atau suara dengung dan nyaring, pengenalan potongan-potongan ayat Al-Quran. Nah, adapun bentuk-bentuk pengajaran dengan metode Iqra. Yang pertama, TK Al-Quran. Yang kedua, TPA Quran. Yang ketiga, digunakan pada pengajaran anak-anak di masjid. Yang keempat, menjadi materi dalam kursus baca tulis Al-Quran. Yang kelima, menjadi program ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang metode pembelajaran Al-Quran secara qiraati dan ummi. Pertama, kita bahas tentang metode qiraati. Metode bacaan Al-Quran qiraati ditemukan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi dari Semarang, Jawa Tengah. Metode yang disebarkan sejak awal 1976 ini memungkinkan anak-anak itu mempelajari Al-Quran secara cepat dan mudah. Kiai Dahlan yang mulai mengajar Al-Quran pada tahun 1963 merasa metode baca Al-Quran yang ada belum memadai. Misalnya metode kaidah Baghdadiyah dari Baghdad, Irak yang dianggap metode tertua, terlalu mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara baca tartil jelas dan cepat. Klasikal dan privat.
Yang kedua, guru menjelaskan dengan memberi contoh materi pokok bahasan. Selanjutnya, siswa membaca sendiri. Yang ketiga, siswa membaca tanpa mengeja. Yang keempat, sejak awal belajar siswa ditekankan untuk membaca dengan tepat dan cepat. Yang kelima, metode Al-Barki. Baiklah, yang kedua kita masuk ke metode Ummi. Metode Ummi adalah salah satu metode dalam pembelajaran Al-Quran. Ummi sendiri bermakna ibu yang identik dengan sabar, tabah, dan lembut. Nah, di dalam pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Ummi ini mengusung 3 prinsip, yakni mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Untuk itu, kita semua harus menguasai bacaan-bacaan panjang yang meliputi mat tabi'i, mat arif bisukun, sifat-sifat huruf, cara berhentinya bacaan dan pelafalan 28 huruf hijaiyah dengan mudah dan benar. Itu semua syarat agar bisa membaca Al-Quran dengan metode Ummi. Materi yang ketujuh yaitu tentang metode belajar membaca Al-Quran bermayun. Yang pertama, penerapan metode belajar membaca Al-Quran bermayun, yaitu pocket hijaiyah. Pocket hijaiyah adalah metode pembelajaran yang berbentuk seperti saku baju yang terbuat dari flanel yang telah dipotong sesuai dengan pola suku baju, lalu ditempelkan pada MMT selembar 1x1 meter. Keistimewaan dari media ini adalah mudah dimainkan, terdapat banyak warna yang dapat menarik perhatian anak. Bahan yang digunakan juga aman untuk anak-anak. Cara menyimpan media ini cukup menggantungkan di dinding seperti papan tulis. Metode bermain ini adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama yang ada pada diri anak. Kreativitas anak untuk bermain dan menyelesaikan permainannya akan membantu anak itu menumbuhkan interaksi dengan teman dalam kelompok bermainnya. Baiklah, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu tentang metode pembelajaran menulis Al-Quran. Pembelajaran adalah sebuah proses untuk memperoleh ilmu bagi individu. Dalam hal ini, guru berperan penting dalam mengorganisir dan memfasilitasi guna mencapai keterampilan ilmu tersebut. Yang pertama, pengertian baca tulis Al-Quran. Membaca dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar, baca, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ucapan lapas bahasa lisan menurut aturan-aturan tertentu. Pada dasarnya, membaca meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan visual. Kegiatan visual yaitu yang melibatkan mata sebagai indera. Yang kedua, kegiatan yang terorganisir dan sistematis. Maksudnya, kegiatan yang tersusun dari bagian awal sampai pada bagian akhir. Yang ketiga, sesuatu yang abstrak atau teoritis, namun bermakna. Yang keempat, sesuatu yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat tertentu. Di sini, adapun metode yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode EJA. Metode EJA didasarkan pada pendekatan harfiah. Artinya, belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Demikian halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas. Yang kedua, metode kata lembaga. Metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah yaitu mengenalkan kata, merangkaikan kata antar suku kata, dan menghubungkan huruf menjadi kata. Yang ketiga, metode global. Metode global memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar, menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Masuk ke materi yang ke-9 yaitu tentang strategi menghafal Al-Quran. Adapun strategi menghafal Al-Quran di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahiyah atau persiapan. Persiapan di sini mencakup persiapan kondisi diri, tempat, dan waktu. Maksudnya, kondisikan diri sesiap mungkin untuk menghafal Al-Quran. Kosongkan diri dari hal-hal yang merusak konsentrasi, kemudian pilih tempat dan waktu yang tepat. Yang kedua, tahayul atau berimajinasi. Bagi kita yang mengerti bahasa Arab, maka itu sungguh modal yang luar biasa untuk bisa mempermudah menghafal Al-Quran. Kalau belum, maka bisa melihat terjemahannya.
Tujuannya adalah untuk memahami apa yang dihafal. Ketika kamu paham apa yang kamu hafal, maka proses menghafal pun akan terasa lebih mudah. Memahami apa yang dihafal juga membantu berimajinasi, menemukan penghubung antar ayat sehingga hafalan menjadi lebih kokoh. 3. Dengan taskin atau pemanasan. Maksudnya saat mulai menghafal jangan paksakan jumlah yang dihafal. Dalam menghafal Al-Quran tidak ada yang mewajibkan kamu memulainya dengan utuh satu ayat atau bila ayat panjangnya. Mungkin kita bisa memulai dengan satu baris atau beberapa kata sebagai pemanasan. Masuk ke materi ruang lingkup pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama, mengenal huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah bertujuan agar anak itu dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih dan mampu membedakan antara satu huruf yang lain dari segi maharaj maupun sifat huruf. Yang kedua, mengenal harokat. Pengenalan harokat dalam beberapa metode seperti metode Iqra, metode Ummi, dan metode Qiraati dilakukan bersamaan dengan pengenalan huruf diawali dengan harokat fathah. Yang ketiga, mengenal huruf bersambung. Pengenalan huruf bersambung dilakukan setelah pengenalan huruf hijaiyah dan harokat. Pengenalan huruf sambung ini untuk mempermudahkan anak dalam membaca Al-Quran. Dan yang keempat, mengenal panjang pendek bacaan. Maksudnya, panjang pendek bacaan bisa dilakukan setelah anak-anak itu benar memahami dan tahu tentang harokat dan hafal dengan baik bagaimana cara membaca dan mengucapkan setiap huruf. Nah, tak terasa kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Adapun karakteristik guru pembelajaran Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami dan menghormati murid. Yang kedua, menghormati bahan pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, dapat menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran. Yang keempat, dapat menyesuaikan pelajaran dengan kesanggupan individu. Yang kelima, mengaktifkan murid dalam hal belajar. Yang keenam, dapat memberikan pengertian dan bukan hanya kata-kata belaka. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.